Ada yang mau dengar cerita horor? Cerita kali ini datang dari teman aku yang namanya Lala. So guys, prepare yourself and don't watch alone. Jadi ini ceritanya waktu Lala SMP, keluarga besar Lala memutuskan untuk ayahnya Lala dan keluarga tinggal di rumah almarhumah neneknya. Karena rumah neneknya ini udah 4 bulan kosong semenjak almarhum neneknya meninggal. Tapi karena udah rumah tua dan 4 bulan guys nggak ditempatin, pasti banyak yang rusak dong. Pas dicek ternyata benar, banyak yang rusak dan harus direnovasi. Orang tua Lala tuh manggil tukang, dilakukanlah renovasi. Sampai suatu ketika tukangnya ini nelpon ke orang tuanya Lala kalau renovasinya udah 80%. Kalau mau dihuni rumahnya silahkan, gak apa-apa. Ini tinggal halaman belakang sama dapur sedikit aja yang harus dibenahi. Orang tua Lala pun setuju. Terus mereka mutusin untuk pindah rumah ke rumah neneknya itu. Hari dimana mereka pindah rumah pasti mereka beres-beres dong, beres-beresin barang-barang dan lain sebagainya. Waktu beresin barang-barang, Lala ngelihat ada anak kecil pakai daster warna pink, terus ada rendanya putih gitu. Dia duduk di tangki air. Jadi itu nggak pakai pump ya, nggak pakai PDAM gitu. Airnya tuh dari tangki yang ada di belakang rumah neneknya itu, kayak semacam sumur gitu loh guys. Lala nanya dong, adek siapa namanya? Adek tetangga di sini ya? Terus anaknya diem aja, habis itu lari. Ya Lala ngerasa aneh banget gak sih? Oke, lanjut beres-beres sampai akhirnya selesai. Malam itu juga Lala langsung tinggal di situ sama orang tuanya. Lala ngeliat lagi nih, pas Lala mau tidur setengah 11 malam, Lala mau tidur, ada yang ketawa-ketawa nih, suara anak kecil. Pas Lala intip nih dari jendela kamar dia, ternyata ada anak kecil yang lagi main ayunan di pohon mangganya dia. Jadi di rumah neneknya ini ada 3 pohon, pohon mangga, pohon rambutan, sama pohon jambu. Nah, si pohon mangga ini dikasih ayunan gitu loh guys, yang ditaliin. Ada anak kecil main di situ. Lala inget dong, ini kan anak kecil yang tadi pagi aku lihat. Tapi ya udahlah ya. Oke, langsung ke pagi hari nih. Pagi hari itu ibunya Lala cerita kalau ibunya Lala mimpi ada anak kecil yang ngajak dia ke tangki air sambil nunjuk-nunjuk. Pas ibunya Lala tanya, "Iya kenapa, tangkinya kenapa?" gitu. Anaknya diem aja, cuma nunjuk doang. Terus ibunya Lala cerita kalau anak kecil tuh pakai daster warna pink yang ada renda-renda putihnya. Kaget dong Lala. Akhirnya Lala ceritalah apa yang dia alami kemarin. Dia ketemu sama anak kecil itu juga. Terus di situ ayahnya Lala tuh kayak memecahkan suasana sambil bilang, perasaan kalian aja, itu kan anak tetangga mungkin. Kita kan belum kenalan nih. Hari ini ya kita kenalan sama tetangga-tetangga kanan kiri. Dan akhirnya mengiyakan. Tapi sepanjang mereka kenalan, mereka gak nemu anak itu. Dan orang tua Lala atau Lala pun gak nanya sama sekali ke tetangganya tentang anak kecil itu. Oke, 2 minggu kemudian para tukang nih pamit karena udah selesai tugasnya, sudah 100% direnovasi. Oke, makin hari ke hari itu ternyata teror anak itu tuh makin berlanjut. Bukan cuman dilihat di luar jendela kamar Lala aja, tapi sekarang anak itu bener-bener ada di kamarnya Lala. Terus dia narik kakinya Lala. Wah, keren gak tuh? Narik kakinya Lala. Lala teriak dong otomatis. Dan orang tuanya langsung nyamperin Lala. Itu kata Lala tuh sekitar jam setengah 1 malam. Pas dilihat nih kakinya Lala, ada bekas cengkeraman tapi tangannya kecil. Cengkeraman tangan tapi tangan bocil gitu loh guys. Yang ini udah gak beres banget. Dan akhirnya ayah Lala mutusin untuk telepon pastor gereja buat datang ke rumah. Saat itu juga dilakukan pembersihan, atau di Islam tuh biasanya dibilang ruqyah. Si pastor itu mencoba berkomunikasi sama anak kecil itu, dan ternyata anak kecil itu namanya Dara. Dia bilang kalau dia itu di dalam tangki air, dia minta tolong buat ambil jasadnya dia di tangki air. Semua orang yang ada di situ langsung tercengang, melongo, diem, karena mereka tahu Dara itu siapa.
Dan ini plot twistnya, Dara itu adalah anak pamannya Lala alias kakak dari bapaknya Lala yang udah 7 tahun gak ketemu alias hilang. Orang mikirnya diculik karena udah sampai telepon polisi, bikin laporan, udah dicari sana sini tapi gak ketemu gitu. Apa ini jawabannya selama ini? Dan habis itu tuh ayahnya Lala langsung telepon kakaknya, cerita semua kejadian yang ada di rumah ini. Besok paginya pamannya Lala datang dan dilakukan tuh pencarian di tangki air itu. Dan ternyata ada dong, ada tengkorak anak kecil di situ guys. Oh my god, kaget banget gak sih? Jadi ternyata misterinya udah keungkap. Siapa yang menghantui mereka? Siapa yang selalu Dara lihat lagi ayunan di bawah pohon mangga? Dan ternyata Dara anak pamannya ini yang dikira diculik atau hilang ada di dalam tangki air. Dan di situ pastor pun nyeritain waktu dia berkomunikasi sama Dara ini. Dara cerita kalau waktu dia lagi main, dia itu nggak sengaja jatuh ke dalam tangki dan Dara itu nggak bisa berenang guys. Jadi langsung tenggelam gitu. Kasian banget nggak sih? Ya ampun. Kalian bisa bayangin gimana perasaan keluarga antara senang karena udah ditemuin nih mayatnya atau jenazahnya Dara, tapi mereka sedih juga karena menerima kenyataan yang pahit. Ternyata yang mereka cari-cari selama ini ada di dalam tangki air. Pantesan waktu itu para tukang bilang kalau ada masalah lagi sama airnya, bilang sama kita ya, karena tukang-tukang ini ternyata mereka ngerasa kalau airnya tuh suka mampet. Iya, tapi alhamdulillahnya nih keluarga Lala itu nggak ngalamin air mampet atau apapun sama sekali. Biasanya kan air keruh, air mampet. Ini enggak. Dan mereka juga nemuin tulang-tulang. Jadi karena itu udah agak berceceran ya, tapi walau nggak semua tulang yang ditemuin, tapi seenggaknya kita semua tahu kalau ternyata yang dicari ada di situ guys. Dan semenjak kejadian itu keluarganya Lala ini nggak pernah diteror atau didatangin sosok Dara itu lagi. Oh ya FYI, waktu kejadian itu Dara masih umur 5 tahun guys. Jadi masih kecil banget nggak sih? Ya ampun. Thank you for everything. Sampai jumpa lagi di Virus Creepy selanjutnya.